Salam dan bahagia yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru dalam Jabatan Piloting 2 Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024. Saya atas nama Agustinus Bedongara adalah Guru SMA Negeri 1 Patuleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahap 2 tahun 2024 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor induk mahasiswa 24011924479 akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 12 IPA 2 dengan materi arus listrik siara. Selamat menyaksikan. Kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Semua hadir kok? Hadir. Kalau semua hadir, satu orang pimpin kita dalam doa supaya sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Bapak, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati membimbing kami agar pelajaran kami pada hari ini bisa kami terima dengan baik dan kami bisa mengerti pelajaran yang akan kami terima. Ini doa dan sembahyang kami di dalam Anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa Surgawi. Baik. Ajil Simi. Ada Pak. Ana. Hadir Pak. Anton. Hadir Pak. Avelino. Ya Pak. Albert. Ada Pak. Jelsia. Crispin. Dewi. Dirlin. Ada Pak. Elizabeth. Jelsia. Hadir Pak. Angelica. Hadir Pak. Febrian Nokas. Hadir Pak. Eni. Hadir Pak. Irene Banase. Ada Pak. Isake. Hadir. Joy. Gianale. Jesse Bereklau. Mana Jesse? Laura. Luisa. Lourdes. Maya. Ada Pak. Natalia. Novaden. Roni. Pujianoto.
Rensi Doko, Ada Pak. Sandra, Ada Pak. Stella, Ada Pak. dan Sensius. Ada Pak. Baik, semua hadir ya, kecuali satu orang yang sakit. Baik, materi kita pada hari ini tentang arus listrik. Menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari apa itu arus listrik? Ya? Muatan listrik yang mengalir melalui suatu pengantar dalam satuan waktu tertentu. Muatan listrik yang mengalir Melalui suatu pengantar dalam satuan waktu tertentu. ada lagi? Ya? Ada Pak. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif pada suatu pengantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, arus listrik adalah muatan listrik apa? Positif. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Baik. Tujuan kita mempelajari materi ini pada hari ini adalah ya. Kita lihat yang pertama itu listrik arus searah fisika kelas 12 IPA 2 Semuanya bisa video. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi listrik arus searah yang pertama itu menjelaskan arus listrik arus searah, dan yang kedua menjelaskan beda potensial listrik, dan yang ketiga hambatan listrik, menjelaskan hambatan listrik. Kita lihat yang pertama, listrik arus searah. Listrik arus searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lebih atau energi potensialnya lebih rendah pada dasarnya rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Ada yang tahu rangkaian listrik terbuka? Apa itu rangkaian listrik terbuka? Rangkaian listrik terbuka Satu. adalah rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian listrik yang sudah dihubungkan dengan sumber yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan rangkaian listrik tertutup apa? Coba angkat tangan. Ya, Laura. Rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, kita lihat gambar pada rangkaian listrik terbuka dan gambar rangkaian listrik tertutup. Kalau dari gambar ini, lihat dari gambar ini, dari gambar di atas rangkaian listrik terbuka, lampunya tidak menyala karena belum terhubung dengan sumber tegangan. Tetapi kalau rangkaian listrik terbuka pada gambar di atas, dia menyala. Dia tertutup sehingga lampunya menyala. Itu karena apa? Karena sudah dihubungkan
sudah dihubungkan dengan sumber. Baik. Kita lihat di gambar. Ada tahu di gambar? Hah? Coba, siapa yang tahu? Gambar ini gambar apa? Ya? Beda potensial bagaimana? Tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah. Ya, lihat di gambar yang pertama, gambar yang ini. Ya, gambar yang di dalam bulatan itu yang banyak tanda apa? Tanda plus itu bertanda bahwa gambar itu memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan yang sebelahnya. Itu dia memiliki potensial yang rendah. Terus yang kedua, yang berikut, gambar yang bagian bawah. Ada tahu gambar yang bagian bawah? Hah? Kira-kira gambar di bagian bawah itu mau apa? Gambar apa itu? Ya? Iya, beda potensial, tapi gambarnya gambar apa? Ya? Ya, gambar yang bagian bawah adalah misalkan arus listrik, dia kita andaikan dia itu seperti air yang mengalir. Dia dari potensial yang tinggi ke potensial rendah. Kita misalkan arus listrik itu seperti air yang kita minum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita minum air itu, kita minum air yang menggunakan mop atau menggunakan botol atau gelas aqua, berarti kita minum air. Ketika kita minum, berarti air turun ke apa? Turun ke tenggorokan. Kenapa itu air bisa turun ke tenggorokan? Karena melalui aliran dari potensial yang tinggi ke potensial rendah. Yang berikut, nah ini, ada tahu ini gambar. Ada tahu ini gambar? Gambar apa? Ya? Ya? Yang pertama itu gambar sebuah baterai dihubungkan ke lampu. Ya, sebuah baterai dihubungkan dengan lampu. Ada lagi? Lihat gambarnya dulu. Kira-kira gambar yang dihubungkan dengan lampu itu apakah dia itu gambar baterai atau tidak? Hah? Gambar apa? Ya? Ya, itu gambar aki yang dihubungkan dengan lampu. Kata lain dari aki apa? Akumulator, bukan akimulator. Ingat, akumulator. Terus gambar yang kedua, gambar yang ini. Apa gambar ini? Hah? Menurut kalian, gambar ini gambar apa? Hah? Pele kok? Menurut kalian gambar ini yang bagian ya? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik sederhana. Sudah? Ini adalah rangkaian listrik sederhana. Baik, kita lanjut. Ya, ini menurut kalian apa ini? Apa? Negatif dan kutub negatif. Siapa lagi? Coba lihat baik-baik itu gambar. Kira-kira memang gambar itu dia menunjukkan bahwa ada kutub negatif dan kutub positif. Tetapi dari gambar itu kira-kira
Simbol gambarnya apa itu? Apa simbol gambar dari itu? Pegangan. Ya, Pegangan. pegangan. Siapa lagi? Simbol dari gambar ini apa? Terminal. Terminal. Simbol dari gambar ini? Ya, beda potensial. Apa lagi? Simbol dari gambar ini? Siapa tahu? Ya? Ya, itu tegangan. Simbolnya dia dari gambar apa? Contoh dari botol. Nanti digambarkan dia simbolnya seperti apa? Baju, gambarnya simbolnya seperti apa? Terus dari gambar yang di atas ini simbol dari gambar apa? Simbol gambarnya apa? Ya? Apa? P, bagaimana? Contoh. Kalian berdiri di depan sini, terus ada salah satu orang mengukir kalian. Kira-kira sama persis dengan itu. Sama persis dengan kalian. Terus kalau tidak, kalian punya bayangan. Simbol dari gambar ini apa? Hah? Simbol baterai. Berarti kenapa simbol baterai dibuat seperti ini? Tuh. Nah, kenapa simbol baterainya di bagian yang bertanda positif kenapa dipanjangkan, terus yang bertanda negatif dipendekkan? Kenapa itu? Karena ya berlawan arah jarum jauh. Apa lagi? Untuk menunjukkan kutub positif dan Iya, untuk menunjukkan kutub positif dan kutub negatif. Baik. Ada dua besaran arus listrik. Searah. Yang pertama itu arus listrik. Terjadinya aliran arus listrik karena perbedaan potensial listrik yang mendorong muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Aliran muatan listrik positif disebut arus listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang disimbolkan dengan I adalah banyaknya muatan yang disimbolkan dengan I. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap suatu satuan waktu. Kuat arus listrik dapat dirumuskan dengan I sama dengan atau kuat arus listrik sama dengan muatan dibagi dengan waktu, atau muatan sama dengan kuat arus dikali dengan waktu, atau waktu yang diperlukan. Kita lihat yang kedua, beda potensial listrik. Tujuan yang kedua tadi kan menjelaskan beda potensial listrik. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Beda potensial listrik, kata lain dari beda potensial listrik adalah tegangan. Tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Satuan beda potensial listrik disebut komplementer.
Beda potensial dapat dirumuskan dengan V sama dengan V per I, atau beda potensial sama dengan energi per muatan. Hah? Apa? Beda potensial sama dengan Energi per nilai muatan. energi sama dengan energi per nilai muatan. Sudah? Itu tentang beda potensial listrik. Ya, baik, kita lihat gambar beda potensial listrik. Gambar di atas, lihat yang tadi tentang baterai yang menunjukkan bahwa tanda positif itu menunjukkan apa? Menunjukkan untuk positif, atau yang tanda yang panjang tadi itu menunjukkan untuk positif, sedangkan tanda yang pendek, garis yang pendek itu menunjukkan untuk negatif. Lihat gambar di bawah yang kedua. Gambar yang kedua, gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dari gambar kedua ini, dari gambar yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang arus listrik? Menurut pemahaman kalian tentang arus listrik, gambar yang kedua. Ada gambar bagian yang pertama, kedua. Kalau gambar yang pertama, dia tanda positifnya banyak, sedangkan gambar yang kedua, tanda positifnya sedikit. Terus gambar ketiga, tanda positifnya sedikit. Yang berikut, gambar yang terakhir, keempat, itu tanda negatifnya banyak. Itu kenapa dia bisa begitu? Karena dia tidak memiliki muatan listrik. Ya? Karena dia tidak memiliki muatan listrik. Siapa lagi? Pokoknya gambar yang kedua dari semua, dari gambar yang simbol baterai. Ya? Kalau yang bagian A itu memperlihatkan penghantar dengan muatan positif yang terdistribusi sepanjang penghantar. Terus gambar B itu menunjukkan penghantar dengan muatan negatif. Terus yang gambar C itu menunjukkan dua penghantar yang keduanya bermuatan negatif. Terus yang gambar D itu menunjukkan satu penghantar positif dan satu negatif, mirip dengan bagian A. Siapa lagi? Selain siapa? Angel. Siapa lagi? Yang bisa? Dirli? Ya, coba. Ini merupakan suatu perubahan energi. Ya. Dari yang pertama tuh memiliki energi yang begitu banyak, ketika dia berpindah ke kutub yang satu, energi semakin kurang. Jadi sampai di negatif. Ya. Gambar yang pertama menunjukkan memiliki energi yang banyak. Terus yang gambar yang kedua memiliki energi yang sedikit karena melalui perpindahan atau aliran listrik, sehingga dia semakin sedikit. Kalau yang pertama tadi, coba ulang. Memperlihatkan penghantar dengan muatan positif yang terdistribusi sepanjang penghantar. Ya, yang bagian A itu memperlihatkan penghantar positif yang terdistribusi, sehingga dia semakin berpindah atau mengalir, atau arus listrik semakin
mengalir sehingga dia berubah sampai di bagian gambar yang terakhir. Terus yang gambar yang ketiga, ada tahu gambar yang ketiga? Gambar hambatan kawat sebanding dengan I dan sebanding terbalik dengan A. Gambar hambatan yang sebanding dengan I. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Siapa bisa? Gambar itu menurut kalian gambar apa? Ya? Gambar apa yang ini? Ingat. Yang ini adalah I, sedangkan yang ini A. Coba, siapa yang bisa jelaskan? Itu gambar apa? Ya? Siapa? Hubungan antara dua penambang penghantar dan hambatan listrik. Ya, gambar itu adalah menurut Angel adalah gambar yang menghubungkan luas penambang dengan hambatan listrik. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Halo? Baik, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan atau yang menghubungkan luas penampang dengan hambatan listrik yang berbanding terbalik antara luas penampang dan kuat arus listrik. Sudah? Begitupun juga kuat arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang. Ya, yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Makin panjang kawat, makin besar hambatan listriknya. Maka dapat diperoleh R apa? Ini, coba lihat baik-baik. Lihat baik-baik tanda. Hah? Coba lihat baik-baik. Ya? R tak terhingga I. Siapa lagi yang bisa baca itu? Besar hambatan listriknya maka dapat diperoleh R berbanding I. Kesimpulannya, hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang sesuai gambar tadi. Gambar ini. Ya, ini. Sehingga di sini hambatan kawat ya. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Makin panjang kawat, makin besar hambatan listriknya. Maka dapat diperoleh R berbanding I. Kesimpulannya, hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Ya, lihat penampang kawat. Penampang kawat umumnya berbentuk lingkaran seperti gambar tadi. Ini gambar ini. Gambar yang kedua. Ini gambar kawat. Ini
penampang kawat umumnya berbentuk lingkaran, sehingga luas penampangnya bisa dihitung jika jari-jari atau diameter penampangnya diketahui. Ingat, penampang kawat umumnya berbentuk lingkaran. Ada baru pernah lihat kawat, toh? Hah? Kira-kira kita lihat bagaimana kawat punya apa? Yang berbentuk lingkaran. Kita lihatnya dari mana? Kita lihat penampang kawatnya itu apa? Yang berbentuk lingkaran kita lihat dari mana? Contoh ini kawat. Kira-kira yang berbentuk lingkaran, anggap saja ini kawat yang Pak pegang. Anggap saja ini kawat yang Pak pegang. Dari kawat ini kita melihat yang berbentuk lingkaran itu mana? Ya? Setiap ujung kawat yang berbentuk lingkaran, sehingga luas penampangnya bisa dihitung. Sehingga luas penampang kawat yang ini seperti ballpoint ini, luas penampang kawat luas penampangnya bisa dihitung jika jari-jari atau diameter penampangnya diketahui. Kalau diameter dari, contoh ini anggap saya kawat, dan diameter dari ujung kawat ini kalau bisa diketahui, atau luas penampang atau diameter penampangnya diketahui, yaitu A sama dengan pi kuadrat, atau A sama dengan pi d kuadrat per 4. Selain dipengaruhi penghantar dan luas penampang penghantar, besar hambatan juga dipengaruhinya dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Rho kali I per A. Rho Kali I per A. kali per A, atau hambatan sama dengan Rho itu apa? Hambatan sama dengan hambatan jenis dikali arus per luas penampang. Itu tentang arus listrik dari ketiga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dari ketiga tujuan pembelajaran ini, mungkin ada yang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Dari tiga materi ini. Ada kok? Kalau tidak ada, maka kita akan lebih mendalami lagi tentang arus listrik ini dengan berdiskusi dalam kelompok. Berdiskusi lagi. Pak akan bagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Baik. Jumlah semua ada 30. Ya. Yang hadir 32. Baik. Kita bagi dalam kelompok. Satu kelompok itu 6 orang. Jadi kita bentuk kelompok 6 kelompok. Baik, sekarang bentuk sudah. Pak, siapkan alatnya. Di sini
siapkan kabel, terus ada baterai, ada lampu kecil, lima kelompok, baik. Oh ya pas, 5 kelompok. Di sini Pak siapkan kabel, baterai, dan bola lampu kecil. Dari setiap kelompok 1 baterai dan kabel. Baik, karena baterainya terbatas, jadi 1 kelompok itu 1 baterai dan 1 bola lampu. Terus untuk melakukan nanti Saya akan bagi kabel dulu. Tutup lagi. Ya, setiap kelompok bola 1 baterai. Nanti ya, ini 1 baterai masih silakan kalian buka, kalian punya HP. Di dalam HP itu pada kirim gambar yang untuk praktikum, karena Pak tidak bisa print itu gambar. Sudah dapat baterai? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Silakan buka di HP. Ada gambar itu. Ya, silakan ikuti langkah-langkah di dalam LKPD itu. Ya. Silakan tulis jawabannya di belakang kertas atau di belakang LKPD.
Ya, silakan kerja semua. Dikerjakan semua itu soal. Ya, bagaimana? Ya, iya, kupas dua. Ada spidol. Ada petek. Yang punya petek nanti bisa. Yang sudah melakukan boleh bisa. Ya, coba bola ini tes bisa. Ini kupas juga depannya. Habis itu di gambar situ ada gambar di situ dua bola, ada gambar situ dua bola menggunakan baterai satu dan dua baterai. Baterai satu ya, baterai ini coba gabungkan baterai dua, kira-kira menyalakan berapa?
Tempelkan kabel pada kutub negatif dan kutub positif. Ujung kabel yang satu taruh di kutub negatif. Nah, coba. Sudah? Gimana? Nyala Pak. Jadi Pak. Jadi. Sudah? Oke, baik. Rangkaian kedua. Di lampu rangkaian yang kedua, perhatikan semuanya, perhatikan. Di situ kabelnya kalau ada dua, silakan pasang dua lampu di situ baru tes di baterai. Ya, nanti pinjamkan lampu di atas. Sudah? Sudah? Baik. Jadi. Nah. Kalau bikin 3 malahan lebih. Satu. Nanti jawabnya kenapa? Kenapa lampu pada baterai yang pertama terangnya kurang, terus yang kedua dia agak naik. Kalau ditambah lagi baterai maka dia terang. Baterai dua, baterai tensi juga bisa. Mana baterai kecil? Silakan kerja itu pertanyaan yang jadi kalau dia bawa baterai kenapa dia bisa terang? Terangnya lebih Bisa Pak, kasih nama sesuatu ya. Mana tidak ada apa-apa. Dia
Jadi fokus. Apa yang Sudah? yang menyebabkan adanya pemadasan sumber energi Habis. Yang punya kabel banyak. Ya. orang dari Pakai bola. PT kok kenapa Sambil satu baterai itu coba dengan tes 2 lampu. Ya, tapi dia bukan dari kompleks. Sudah jawab ya? Sudah. Sudah kok? Ini sudah? Sebuah dengan 2 lampu. Ya? 3 lampu 1. Ini sudah? Lampu 1. Lampu ada berapa? 3. Ini. Coba. Ya, sekarang sudah, coba dulu. Sekarang begini. Lampu ini. Sudah. Bola lampu 1 di mana? Di mana? Tadi kata belum. Tadi dari sini nih. Lampu ini tadi mana? Oke, 1 situ. Coba menggunakan rangkaian paralel. Itu jadi begini. Paralel. Paralel. Nah, sekarang lampu dua dipasangkan. Coba satu lampu pasang. Menyala. Oke. Lihat. Ini coba. Menyala. Ya. Ini kabel kan bersentuhan. Jangan kesentuh kabel 1 ya kabel kecil. Coba. Mas. Nah, ini belum menyala. Ya. Harus. Ya, kalau ditempelkan 1 tetap menyala. Terus kalau 1 mati berarti yang 1 tetap. Contoh, ini kalau
Kalau satu ini kan menyala semua. Terus kita cabut satu, yang satunya tetap menyala atau kabel satu ini putus. Itu rangkaian apa? Ya, rangkaian paralel. Kalau disambungkan kabel seperti ini, digabungkan menjadi satu. Ketika digabungkan semua, kalau semua menyala, ketika dicabut salah satu, maka semuanya harus mati. Itu disebut rangkaian seri. Sudah. Yang sebelah sudah. Lampu dua lampu sudah. Di sebelah sana. Ya. Sudah. Silakan. Jawab itu sudah pelan. Coba pakai Ya, coba lihat nyalanya. Kalau lampu satu menyala seperti apa? Kalau dua lampu menyalanya seperti apa? Satu di situ, habis itu kalau lampu coba yang pertama lampu satu yang satunya ada ini yang lebih terang dibandingkan ini. ini malah yang lebih terang. Kenapa yang satu lebih terang? Kenapa yang satu lebih terang? Ini sudah terjadi. Coba.
Nah, kalau dia di sini hanya sebagian bagian yang dapat saya khawatir, maka dia tidak akan mengalirkan arus. Kalau dia maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Tetapi ini kalau terjadi dia akan menyala. Coba. Tema foto che ci sta bene si vale a te. Tadi itu karena umpar kawat ini tidak bisa dapat sama juga menggunakan sendal untuk cek cok terminal. Apalagi kalau kena strom itu, ketika kita kena strom tiba-tiba tidak terjadi apa-apa, itu karena kita menggunakan sendal yang tidak bisa menggunakan arus listrik. Ini sudah. Silakan kerja. Habis.
Kesimpulan dari hasil kalian punya praktik tadi bisa buat kesimpulan dari lampu pertama kenapa dia bisa kurang. Ya, membuat kesimpulan dari harus begitu kenapa yang jelaskan Kenapa orang awak terlihat? ini bukan pakai bermain. Bukan pakai bermain. Sudah? Dari kelompok mana sudah? Kelompok mana sudah? Kelompok 1, kelompok 2. Ya? Sudah? Kita pulang, wih. Silakan kerja itu. Baik. Oke. Kembali. Baik. Sudah? Kelompok mana belum? Semua sudah? Baik. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dipersilakan. Ya? Iya. Semua maju. Kelompok 1 siap-siap, kelompok yang lain. Dari kelompok lain, yang lain silakan menanggapi hasil diskusi kelompok dari teman kalian. Dari kelompok lain sambil memperhatikan, dia kembali ke depan. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, tidak, maksudnya di tempat, tapi sambil memperhatikan di depan. Ya, kelompok pertama dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Untuk itu, kepada teman-teman kami siap. Apakah lampu pada rangkaian
Nomor 2, apa fungsi baterai dalam rangkaian listrik tersebut? Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Nomor 3, apakah ada perbedaan nyala lampu rangkaian 1 dan 2? Jawabannya adalah ya, ada perbedaan. Rangkaian 1 menghasilkan lampu yang suram jika baterainya 1. Begitupun dengan rangkaian 2. Terus rangkaian 1 menghasilkan cahaya lampu yang terang jika baterainya 2. Begitupun dengan rangkaian 2. Nomor 4, apa yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut? Yang menyebabkan perbedaannya yaitu baterai 1 itu jumlah energinya yang berbeda atau lebih sedikit dengan jumlah energi yang jika menggunakan 2 baterai yang energinya banyak. Nomor 5, buatlah kesimpulan pada percobaan yang dilakukan. Kesimpulan, jika sumber energinya banyak, maka lampunya akan menyala dengan terang. Dan jika sumber energinya sedikit, maka lampunya akan menyala redup. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami akan memberikan sesi tanya jawab untuk ikut teman-teman yang bertanya. Kami persilakan. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya tentang hasil diskusi mereka. Silakan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan buat kelompok lain. Mereka kelompok 2. Kelompok 2. Yang lain perhatikan di depan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil. Nomor 1, apakah lampu pada 1 dan 2 menyala dengan baik? Jawabannya menyala dengan baik. Nomor 2, apa fungsi baterai dalam rangkaian listrik tersebut? Jawabannya, fungsi baterai yaitu sebagai sumber energi listrik. Nomor 3, apakah ada perbedaan nyala lampu rangkaian 1 dan 2? Jawaban, ada. Pada rangkaian 1 lampu menyala lebih terang, sedangkan pada rangkaian 2 lampu menyala kurang terang. Nomor 4, apa yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut? Jawabannya, penyebabnya yaitu pada rangkaian yang pertama menggunakan 1 bola lampu sehingga arus yang diterima lebih besar dan lampu menyala lebih terang. Sedangkan pada rangkaian yang kedua menggunakan 2 bola lampu sehingga arus tersebut terbagi dan hanya mendapat sedikit arus sehingga salah satu lampu menyala tidak terang. Kesimpulannya, arus listrik dalam ketegangan yang lebih besar, maka lampu akan menyala lebih terang. Sedangkan arus listrik jika diberi tegangan yang lebih kecil, maka bola lampu akan menyala. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami silakan. Ya, dari kelompok 3. Kelompok 4 dari Dirli ingin bertanya kepada kelompok 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, bagaimana jika lampu tersebut disambungkan pada baterai yang lebih dari 3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari jika lampu tersebut dihubungkan dengan baterai menggunakan baterai lebih sampai 3, maka lampu tersebut akan menyala lebih terang karena mendapat tegangan yang lebih besar. Apakah Anda sudah mencobanya? Sudah. Tapi kurang tepat. Enggak. Itu pendapat dari kami. Ya, bagaimana? Dari Dirli, mungkin ada menanggapi lagi? Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban.
kami punya. Jika ada satu lampu lebih dari 4 baterai, lebih dari 3 baterai begitu, lampu bisa putus. Bisa putus karena tegangan pada baterai itu sangat besar dan lampunya satu. Saya itu dengan digunakan lampu khusus. Tapi dari percobaan yang tadi kami lakukan, lampu tersebut tidak putus, namun menyala lebih terang. Baik. Dari lampu, dari listrik apa? Jika menggunakan baterai lebih dari 3, maka kira-kira lampu itu terang atau tidak. Menurut kelompok bilang lampunya itu menyala terang, sedangkan dari kelompok 5 mengatakan bilang kalau lebih dari 3 maka lampu itu akan putus. Tetapi mungkin ketika menggunakan baterai 3 mungkin lampu itu sudah mau putus memang, tetapi sebenarnya kalau menggunakan baterai lebih dari 3 lampu itu tetap menyala terang. Sudah? Kalau lebih dari 5 itu baru lampu putus karena tegangannya lebih tinggi. Kalau hanya 3, 4 lampu itu bola lampu itu masih menyala. Tetapi bola lampu itu kalau dicoba ulang maka dia akan putus. Contohnya di rumah kalian menggunakan bola lampu terus kasih mati, kasih hidup, kasih mati, kasih hidup, akhirnya bola lampu itu putus. Itu karena apa? Karena tegangannya kenapa? Lebih tinggi. Sehingga kasih hidup, kasih mati, kasih hidup, kasih mati, akhirnya lampu itu akan drop atau akan putus. Sudah? Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, cerita baik. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Baik. Kelompok 3 dan 4, apakah dari hasil diskusi mereka ini apakah ada yang sama atau ada beda? Sama. Semua sama? Ya. Baik, kalau begitu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan duduk. Karena sudah melakukan praktikum dan sudah kerjakan atau menjawab pertanyaan tadi, maka tepuk tangan untuk kita sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Baik. Pak Kasmati ini tadi karena mungkin ada arus atau ada yang koslet, maka dari sini ada bau hangus. Jadi Pak Kasmati ini bukan Pak tidak mau apa, tapi karena di kabel sini ada bau hangus, makanya Pak Kasmati laptop dengan LCD. Oke, baik. Setelah kalian melakukan praktikum, setelah melakukan kerja kelompok tadi, dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah kalian merasa puas? Puas.
Merasa senang kalian melakukan praktikum? Apa yang membuat kalian senang? Bisa mencoba hal baru. Bisa mencoba hal baru. Stella? Mendapatkan pengalaman baru. Ya, bisa mendapatkan pengalaman baru. Siapa lagi? Nah, Bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. ya, bisa menerapkan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Saat mati lampu, kerja. Kalau lampu mati berarti manfaatkan, kita lari ke apa? Ke kios beli itu baterai, bisa sambungkan itu lampu, bisa untuk menerangi rumah. Terus apa lagi manfaatnya? Hah? Dalam kehidupan sehari-hari, Menambah skill baru. ya, menambah skill baru. Oke, baik. Nah, tugas untuk hari Sabtu, tulis tugasnya. Tugasnya pada suatu pengantar memiliki kuat arus listrik pada suatu pengantar memiliki kuat arus listrik 10 ampere sudah, memiliki kuat arus listrik 10 ampere dan beda potensialnya 5 volt. Dan beda potensialnya 5 volt. Tentukan hambatan arus listrik. Tentukan hambatan arus listrik. Yang kedua, buatlah gambar rangkaian listrik sederhana. Buatlah gambar rangkaian listrik sederhana. Sudah? Baik. Itu tugas untuk kalian kerjakan untuk hari Sabtu. Baik. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran apa yang kita pelajari ini bermanfaat di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, kalau teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita harapkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah dalam kerajaan surga, Bapa yang kami segala Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, Bapa telah memberkati kami dari awal pertemuan hingga pada berakhirnya belajar fisika hari ini.
kabel lampu baterai dikumpulkan kembali.